آله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعمه وإفضاله. Wab'ad, yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap para alim ulama, para asatid, para habaib, para kiai, para tokoh masyarakat yang hadir pada malam yang mulia ini, yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu. Yang saya cintai, yang saya muliakan, keluarga besar Sahibul Hajah, Bapak Haji Ugan Suganda, yang telah menjadi wasilah, telah menjadi sebab duduknya kita bersama-sama pada acara yang mulia ini dalam rangka peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad. Dan saya cintai, yang saya muliakan, segenap hadirin hadirat muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam yang mulia ini, para pemuda, para pemudi, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah, dosa kita diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, tolong didengarkan baik-baik. Sedikit saya ingin menyampaikan, karena masih ada beberapa tempat lagi pada malam hari ini. Tolong disimak baik-baik, semoga bisa bermanfaat. Saudara-saudara, pada malam yang mulia ini adalah acara peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad. Acara demi acara dibuat, pelaksanaan demi pelaksanaan dilaksanakan, yakni dalam rangka memperingati acara Isra wal Mi'raj, perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Allah. Maha suci Allah yang pada malam yang mulia ini memberikan kita nikmat karunia, memberikan kita kesempatan untuk duduk bersama-sama pada acara yang mulia, di tempat yang mulia, dalam keadaan yang mulia, karena semata-mata untuk memuliakan peristiwa yang mulia, peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad. Segala sesuatu yang awalnya terlihat kecil akan menjadi besar jika sesuatu itu berkaitan dengan Nabi Muhammad. Sebaliknya, segala sesuatu yang besar akan terlihat kecil dan tidak ada harganya apabila sesuatu itu tidak berkaitan dengan Nabi Muhammad. Contoh, saudara-saudara, saya dan kalian manusia yang penuh dosa, saya dan Anda yang setiap harinya melakukan maksiat, yang setiap harinya melakukan munkarat, dalalat, sayyiat, mukhalafat, meninggalkan salat, maksiat mata, maksiat lisan, maksiat tangan, maksiat tubuh, maksiat kaki. Kita ini manusia yang berlumur dosa, tapi kita menjadi manusia yang mulia, menjadi manusia yang baik, menjadi manusia yang dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena kita menjadi umat yang mulia, umatnya Nabi Muhammad. Segala sesuatu yang awalnya tidak mulia menjadi mulia apabila berhubungan dengan Nabi Muhammad. Bukan karena sesuatu itu, saudara-saudara, tetapi karena Allah memandang di situ ada kaitan, ada hubungan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, saudara-saudara, bersyukur kepada Allah. Allah memberikan kita karunia bisa duduk bersama-sama. Allah memberikan kita kesempatan bisa duduk bersama-sama. Ini adalah anugerah yang besar, ini adalah rezeki yang besar, ini adalah pemberian yang besar. Karena Allah ingin menjadikan kita orang-orang yang baik, bukan hanya baik di dunia, tetapi kita minta kepada Allah semoga kita baik juga di akhirat. Apa sebab, saudara-saudara? Saya mengatakan perkumpulan ini adalah perkumpulan yang baik. Hadirnya kita ini adalah tempat hadir yang baik, karena dikatakan dalam suatu perkataan, man jalasal akhyar ja'alahu Allah minal akhyar wa in kana minal asyrar. Barang siapa yang suka duduk dengan orang yang baik,
Barang siapa yang suka duduk di tempat yang baik, barang siapa yang suka hadir di tempat-tempat yang baik, maka Allah akan jadikan dia orang yang baik, walaupun dia sebelumnya orang yang tidak baik. Sebaliknya, wa man jalasal asyrar ja'alahu Allahu minal asyrar wa in kana minal akhyar. Siapa orang yang suka duduk dengan orang yang tidak baik, suka duduk dengan orang yang tidak bagus, suka duduk dengan orang yang maksiat, suka duduk dengan orang yang rusak, Allah jadikan dia orang yang tidak baik, Allah jadikan dia orang yang rusak, Allah jadikan dia orang yang tidak bagus. Kenapa? Karena dia suka duduk dengan orang-orang yang tidak baik, walaupun sebelumnya dia orang yang baik. Saudara-saudara, saya dan Anda duduk, ini bukan menunjukkan kita orang baik, tapi kita minta supaya Allah jadikan kita orang yang baik, karena memperingati peristiwa Isra wal Mi'raj, perjalanan manusia yang baik, namanya baginda Nabi Muhammad. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Isra wal Mi'raj dilaksanakan di setiap tempat, dibuat acara di kampung-kampung, di musola-musola, di masjid-masjid, dibuat itu acara Isra wal Mi'raj. Pesannya cuma satu, saudara-saudara, satu hal yang ingin saya sampaikan. Isra wal Mi'raj, perjalanan Rasulullah dari kota suci Makkah, kemudian ke Palestina, kemudian naik dari langit pertama sampai ke langit ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah. Wasiat yang dibawa oleh Nabi Muhammad, kado terindah yang dibawa oleh Nabi Muhammad, pemberian yang paling bagus diberikan oleh Nabi Muhammad, sehingga pemberian itu, kado itu, bawaan itu yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad dari perjumpaannya dengan Allah adalah yakni salat, sehingga salat menjadi amal ibadah yang paling baik, sehingga salat menjadi amal ibadah yang paling bagus, sehingga amal ibadah salat menjadi pemimpin dari sekian banyak amal ibadah. Karena salat adalah penentu kita nanti di akhirat, salat yang akan membimbing kita nanti di akhirat, salat yang akan menjamin kita termasuk orang yang baik ataupun tidak baik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-salat, yang pertama kali nanti dihisab, yang pertama kali nanti dihitung, yang pertama kali nanti ditanya, bukan haji, bukan zakat, bukan umrah, bukan perang, bukan lainnya, tetapi yang pertama kali ditanya adalah bagaimana salatmu, bagaimana hubunganmu dengan Allah, bagaimana kewajibanmu dengan Allah. Apakah kamu salat, apakah kamu mendirikan salat, apakah kamu tegak rukuk, sujud, i'tidal, apakah kamu memohon ampun kepada Allah. Allah berikan kita umur yang panjang, Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita nikmat, Allah berikan kita karunia, Allah berikan kita segala-galanya. Apakah semua nikmat yang Allah berikan itu membuat engkau tegak berdiri untuk salat, membuat engkau ingat kepada Allah, membuat engkau senantiasa tunduk patuh kepada Allah? Atau nikmat yang Allah berikan kepadamu sebagai sebab nikmat itu membuat engkau jauh dari Allah, membuat engkau maksiat kepada Allah? Qala Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah berkata, ayyuhal ya ibn Adam, idza ra'aita rabbaka subhanahu wa yutabi'u 'alaika ni'amahu wa anta ta'sihi, wahai anak cucu Adam, apabila engkau melihat Tuhanmu yang senantiasa engkau melihat Tuhanmu memberikan nikmatnya kepadamu, memberikan kasih sayangnya kepadamu, memberikan perhatiannya kepadamu, sementara engkau gunakan kasih sayangnya, perhatiannya, nikmatnya, kasih sayangnya, kebaikannya, rezekinya, kesempatannya yang dia berikan kepadamu untuk berbuat maksiat, untuk menentang perintahnya, untuk melakukan larangannya, fahdharhu, maka berhati-hatilah engkau. Saudara-saudara, peristiwa Isra wal Mi'raj, perjalanan Nabi kita Sayyidina Muhammad, Nabi membawa kado yang mulia, Nabi membawa pemberian yang mulia, Nabi membawa hadiah yang terindah, kado istimewa. Apa itu? Salat, saudara-saudara. Bahkan ketika Nabi dalam riwayat, Pak, dengarkan baik-baik, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ketika beliau merasakan nikmatnya berjumpa dengan Allah, nikmatnya berdialog dengan Allah. Nabi Muhammad gak mau kembali ke alam dunia, saking merasakan nikmatnya berbicara dengan Allah. Kemudian Allah mengatakan, ya Muhammad, kamu masih punya umat, kamu masih punya pengikut yang harus kau bimbing, yang harus kau ajarkan kepada jalan yang baik, supaya mereka menjadi orang yang mendapatkan ridhaku. Kemudian Allah berjanji, ya Muhammad, wahai kekasihku, apabila engkau ingin merasakan nikmat sebagaimana nikmat saat ini engkau berjumpa denganku, maka aku berikan, aku jadikan kenikmatan ini, aku simpan di dalam sholat. Makanya saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau Nabi Muhammad banyak masalah, Nabi Muhammad banyak pikiran, Nabi Muhammad banyak problem, Nabi Muhammad berkata kepada Bilal, ya Bilal, arihna biha ya Bilal, hibur aku wahai Bilal, senangkan hatiku wahai Bilal. Dengan apa? Bukan dengan jalan-jalan. Dengan apa? Bukan dengan nonton konser. Tapi Nabi Muhammad mengembirakan hatinya, menghibur hatinya dengan melaksanakan sholat, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda khususnya di zaman sekarang, kalau orang sudah banyak masalah, berantem dengan keluarga, kelahi dengan istrinya, berantem dengan suaminya, bukannya sholat, bukannya baca Quran, keluar bawa duit, pergi ke tempat dugem, saudara-saudara, pergi ke tempat maksiat, pergi ke tempat-tempat yang tidak baik. Justru peristiwa seperti itu tidak akan menenangkan pikiran Anda, tidak akan membuat senang hati Anda. Justru perbuatan itu akan menjauhkan Anda, akan menyesatkan Anda daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, acara Isra wal Mi'raj mengajarkan kita agar kita senantiasa taat kepada Allah Subhanahu, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu, agar tunduk patuh kepada Allah Subhanahu. Masya Allah, saudara-saudara, Bu, kalau nanti ibu udah meninggal dunia bukan ditanya berapa kali naik haji. Bapak-bapak kalau udah mati nanti ditanya berapa kali bapak bersedekah. Tidak. Tapi yang ditanya bagaimana sholatnya. Kalau sholatnya baik, maka seluruh amal yang lain akan ikut baik. Tapi kalau amal sholatnya rusak, sholatnya belang-belang, kadang sholat kadang enggak, apalagi yang na'udzubillahi min dzalik, tidak percaya kewajiban sholat, tidak beriman tentang kewajiban sholat, orang yang menganggap remeh daripada sholat 5 waktu, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, man tarakas salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, dengan terang-terangan, sengaja dia tinggalkan salat, maka dia keluar dari agama Islam, saudara-saudara. Kalau orang tidak ada uzur itu suatu hal alasan yang diperbolehkan oleh syariat. Apabila dia meninggalkan sholat karena sengaja meremehkan hukum Allah, maka dia keluar dari Islam, saudara-saudara. Makanya jangan gembira kalau nggak sholat, jangan senang kalau nggak sholat, jangan nunda-nunda waktu sholat. Lihat bagaimana dulu, dengerin baik-baik, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar, bu, dengerin semua. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dulu Sayyidina Umar ketika menjabat sebagai khalifah, khalifah itu presiden zaman sekarang. Ketika Sayyidina Umar menjabat khalifah sebagai presiden kaum muslimin pada zamannya, ketika sholat subuh Sayyidina Umar bin Al-Khattab ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, kemudian ada musuh Islam yang beragama Majusi membawa 9 pisau ditusukkan kepada Sayyidina Umar 3 kali, saudara-saudara. Ketika Sayyidina Umar mau sholat takbiratul ihram, ditusuk 3 kali, dengan 3 kali tusukan tersungkur Sayyidina Umar, terjatuh Sayyidina Umar. Kemudian Sayyidina Abdurrahman bin Auf menggantikan posisi Sayyidina Umar bin Khattab
Sayyidina Umar dibopong dibawa ke rumahnya. Kemudian ada satu sahabat yang mengatakan, "As-salah ya Amirul Mukminin." Salat wahai Amirul Mukminin. Kemudian sadar Sayyidina Umar bin Khattab, "Na'am, iya, la khaira fi Islam liman taraka salah." Tidak ada kebaikan di dalam keislaman seseorang yang meninggalkan salat 5 waktu. Sayyidina Umar bin Khattab, siapa yang tidak kenal Sayyidina Umar, Bu? Sayyidina Umar termasuk di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Tapi Sayyidina Umar walaupun habis ditikam orang, walaupun habis ditusuk orang, ketika ada yang mengatakan, "Salat wahai Amirul Mukminin, salat wahai Presiden orang Islam," Sayyidina Umar langsung bangun. Walaupun lukanya mengalirkan darah yang banyak, tetap beliau melaksanakan salat. Zaman sekarang saudara-saudara, orang baru punya uang, baru punya mobil, baru punya harta. Yang pertamanya dulu masih miskin, sholat 5 waktu ke masjid. Ketika udah banyak sahabat, banyak hartanya, udah banyak daripada rezekinya, masjid nggak didatangi. Masjid hanya sebagai tempat dilihat, saudara-saudara. Masjid ini, Bu, kalau ibu mau tahu, masjid ini adalah benteng yang Allah berikan di alam dunia. Ada 3 benteng Allah. Apabila kita ingin tidak tertimpa dengan musibah, tidak terkena dengan bala, tidak terkena dengan ujian, maka di antara benteng Allah di alam dunia adalah masjid. Karena itu, kalau ada masjid, didatangin masjidnya, disolati masjidnya, dimakmurkan masjidnya. Masjidnya bukan dijadikan tontonan, bukan hanya dilihat, bukan hanya dicat. Kalau udah mau lebaran dicat, saudara-saudara. Tapi tidak dilaksanakan sholat, tidak dimakmurkan sholat, tidak didirikan sholat. Maka itu Isra Mi'raj ini diadakan, saudara, Bu, Pak, dengerin, supaya kita ingat betapa pentingnya sholat, betapa harusnya melaksanakan sholat. Saya mau tanya kepada yang hadir, kalau begitu sholat penting tidak? Ayo jawab, sholat penting tidak? Penting tidak? Wajib tidak melaksanakan sholat? Harus tidak melaksanakan sholat? Harus tidak melaksanakan sholat? Bahkan saudara, ingat baik-baik, Allah mengancam di dalam Al-Quran, "Masalakakum fi saqar." Ketika orang-orang masuk ke dalam neraka Sakor, Bu, neraka Sakor, pedihnya luar biasa. Ketika orang masuk ke dalam neraka Sakor, Allah bertanya kepada orang yang masuk neraka tadi, apa kata Allah? "Masalakakum fi saqar." Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka Sakor? Qalu, orang-orang yang ada di neraka berkata, "Lam naku minal musallin, lam naku minal musallin." Dulu kami, ya Allah, dulu kami ini termasuk orang yang tidak sholat. Ya Allah, dulu kami mampu untuk sholat, tapi kami tidak sholat. Ya Allah, dulu kami kuat, jasad kami sehat, uang kami banyak, tetapi kami tidak sholat. Makanya orang yang tidak sholat, Allah akan seret dia masuk ke dalam neraka Sakor. Karena itu, Bu, sehebat apapun kita, sebanyak apapun problem masalah kita, jangan pernah tinggalkan Allah Subhanahu. Jangan lupa ibadah kepada Allah Subhanahu. Bahkan, Bu, saya kasih satu contoh. Apabila Anda memiliki kesulitan di dalam hidup, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab As-Sawi dijelaskan, dulu apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat keluarganya tertimpa masalah, mendapatkan kesulitan, amara ahlahu bis-shalah. Rasulullah memerintahkan keluarganya untuk sholat. Rasulullah memerintahkan keluarganya untuk melaksanakan sholat. Kenapa? Karena dengan melaksanakan sholat, Allah akan menjamin rezeki kita. Kalau kita rezekinya sulit, banyak masalah, banyak problem, maka jangan lupa laksanakan sholat. Laksanakan sholat. Saya tanya sekali lagi, kalau begitu sholat penting tidak? Penting tidak? Jawab yang kencang, sholat wajib tidak? Wajib tidak? Siap melaksanakan sholat
salat lima waktu? Siap laksanakan salat lima waktu? Takbir! Sallu ala Nabi. Bahkan saudara, Isra Mi'raj ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa ini adalah peristiwa yang mulia, peristiwa yang besar, peristiwa yang agung. Kenapa? Karena peristiwa Isra wal Mi'raj, perjalanan Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah Subhanahu. Segala sesuatu yang menempel kepada dirinya Nabi Muhammad, maka itu adalah sesuatu yang mulia, sesuatu yang mulia. Tidak boleh bagi orang untuk menghinakannya, tidak boleh orang untuk memandang rendahnya. Contoh, dengarkan baik-baik, dengarkan baik-baik. Contoh, apa yang mulia yang Nabi Muhammad bawa? Di antaranya Al-Qur'an. Dahsyat luar biasa, Bu. Zaman sekarang Al-Quran bukan untuk dibaca, dijadikan pajangan, saudara. Al-Quran bukan untuk dipelajari, tapi untuk dilihati, saudara. Berapa banyak rumah-rumah orang Islam Al-Quran cuma disimpan sampai berdebu. Ada tidak? Ada tidak? Ada yang sampai tua nggak bisa ngaji. Ada tidak? Ada tidak? Ada tidak? Padahal subhanallah, Bu, kalau Nabi Musa Allah berikan hal yang mulia hingga bisa